Bu Siti duduk di rumahnya. Ia mendengar tetangga lain untuk menyiapkan hidangan lezat untuk lebaran. Lebaran-lebaran begini, rumah orang lain mau masak, rumahku malah mau bawang doang. Dulu waktu aku cuma bisa masuk instan berlebaran, mereka semua menghina. Bu Siti, yang bisa ngisuk makanan di udah dasar sombong. Mentang-mentang bisa masak rendang, ayam, segala macem. Mereka pikir aku ini apa? Gak punya harga diri. Tahun ini aku gak mau kalah. Aku bakal kasih mereka kejutan. Aku bakal masak opor alias tak enak. Biar mereka tahu aku juga bisa. Biar mereka semua dia. Aku harus punya ayam. Bagaimanapun caranya. Astaga, di rumah Bu Siti cuma ada mie goreng lagi. Tahun lalu juga begini. Masa lebaran cuma suguhan makanan murahan begini? Jangan keras-keras. Tapi ya memang sih, tiap lebaran kesini ya ada cuma mie goreng sama kerupuk. Masa tiap tahun begitu terus? Iya, minimal ya sayuran ketupat kek atau rendang walaupun sedikit. Masa nggak ada usaha buat kasih makan lebih enak? Maaf ya, hanya ini yang bisa saya sajikan. Tahun ini saya memang belum punya cukup rezeki untuk membuat hidangan yang mewah. Bu Siti, kapan sih rezekinya cukup? Nah dulu begitu-begitu aja. Maaf ya, saya cuma ingin bilang bukan makanan yang penting saat lebaran, tapi silaturahminya. Kalau kalian cuma datang untuk menghina, lebih baik tidak usah datang ke rumah orang. Bukan maksud kami begitu Pak Rudi. Cuman ya kami hanya bercanda. Bercanda itu kalau membuat orang lain tertawa bahagia, bukan membuat orang lain merasa rendah. Ibu Siti merasa iri dan ingin membalas penghinaan tersebut dengan menyajikan opor ayam yang lezat. Bu Siti lalu memecahkan tabungannya. Aku gak mau lagi dihina. Gak mau lagi disebut miskin karena makanan yang disajikan. Tahun ini aku juga ingin menyajikan opor ayam yang lezat, yang harum, yang bisa membuat mereka berhenti meremehkan aku. Segini loh. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku ingin sekali membuat opor ayam. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya menyajikan makanan enak di meja makan. Seperti mereka, aku ingin melihat anak-anak kecil datang ke rumah ini dan makan dengan lahap, tanpa mencibir aku. Sepertinya mimpi tetaplah mimpi ya. Apa aku harus menyerah saja? Apa aku harus merumah saja kalau aku memang gak akan pernah bisa seperti mereka? Tidak, aku gak akan pernah menyerah. Kalau uang ini gak cukup, aku harus cari cara lain. Harus ada cara, aku pasti bisa. Dengan uang yang sedikit itu, Bu Siti nekat pergi ke pasar untuk membeli ayam. Harus ada yang murah. Aku harus bisa beli ayam meskipun kecil. Yang penting cukup buat masak opor. Aku gak peduli. Tahun ini aku harus bisa. Aku gak mau dihina lagi. Pak, ayamnya berapa sekilo? Wah, kebetulan nih Bu, ayam segar baru dipotong. Harga spesial lebaran cuma 40.000 sekilo. Wah, mahal juga ya. Ada yang lebih murah nggak Pak? Ayam yang lebih kecil mungkin? Aduh Bu, semua ayam ukuran segitu, kalau lebih kecil ya paling cuma beda beberapa ribu aja. Apa aku beli separuh aja ya? Tapi apa cukup buat hidangan opor? Apa nanti malah kelihatan pelit? Wah, bagaimana ini? Aku nggak mau kalah. Aku nggak mau lagi dihina. Aku harus beli apapun yang terjadi. Pak, saya beli ayamnya. Tapi saya minta diskon, boleh Pak? Diskon, enak aja Bu. Bu denger ya, ayam itu udah mau mendekati lebaran juga emang segini harga wajarnya. Ibu nih kok kuno amat sih, nggak pernah beli ayam ya? Ya, saya memang baru pertama kali ini Pak beli ayam. Mau beli ayam berapa kilo toh Bu? Rp 50.000 sekilo. Bu, mau yang besar atau yang sedang? Ya Allah, aku harus bagaimana? Kalau aku setengah ekor, akan cukup buat opor. Tapi, apa itu nggak memalukan? Masa opor ayam cuma sedikit? Apa aku harus cari yang lebih murah? Atau... Bu, jadi beli ayam nggak? Kok malah ngelamun gitu? Ibu lapar ya? Nggak Pak, saya nggak apa-apa. Kayaknya aku nggak jadi beli ayamnya deh Pak. Kalau gitu saya tak lanjut ya Pak. Ya Bu, nggak apa-apa. Bu Siti pulang kemudian merenung sedih karena tidak bisa membeli ayam untuk membuat makanan yang enak.
Kenapa begini ya Allah? Aku hanya ingin sekali saja merasakan lebaran tanpa rasa malu, tanpa bisikan orang-orang, tanpa tawa ejekan di belakangku. Tapi bahkan untuk membeli seekor ayam saja aku tidak sanggup. Apa gunanya aku menabung kalau hasilnya tetap tidak cukup? Apa gunanya aku berusaha kalau akhirnya aku tetap begini? Tahun ini aku harus makan instan lagi, harus mendengar whisky tetangga lagi. Sampai kapan aku begini? Tiba-tiba Bu Yuni tetangganya yang terkenal cerewet muncul. Bu Siti, ngapain melamun di sini? Lagi nunggu durian jatuh dari langit. Cuman duduk sebentar, Bu. Habis keliling pasar tadi, gak ada yang cocok. Halah, pasti maksudnya bukan gak cocok, tapi gak cukup kan kayak tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini pasti menunya goreng lagi ya. Setidaknya, kalaupun sederhana itu hasil usaha sendiri. Ya pada dapat makanan mewah tapi dengan cara yang gak baik. Maksudmu apa, Bu Siti? Kamu nuduh aku begitu ya? Aku beli ayam pakai uang sendiri, bukan ngarep belas kasihan orang. Saya nggak bilang siapa-siapa, Bu. Kalau tersinggung, ya mungkin. Percuma saja berusaha keras, Bu Siti. Hidup itu butuh duit, bukan cuma doa dan harapan. Kalau dari dulu kamu lebih pintar cari uang, pasti sekarang nggak perlu mie instannya, Bu Siti. Kalau butuh lauk tambahan, bilang aja. Siapa tahu aku masih bisa kasih sisa tulang ayam buat kuahnya. Bu Yuni tertawa dan berbalik pergi. Bu Siti masih terbakar oleh amarah. Dia masih memikirkan cara bagaimana dia mendapatkan ayam untuk membuat opor ayamnya. Aku harus punya ayam, aku nggak mau dihina lagi. Aku nggak mau lagi dengan mereka mentahukan aku. Tapi dari mana aku bisa dapat ayam? Lalu tiba-tiba ia teringat sesuatu tentang Bu Yuni yang tadi membawa karung pakan ayam ke rumah. Pakan ayam. Bu Yuni punya banyak ayam di rumahnya. Kalau aku ambil hanya satu ekor. Bu Yuni punya banyak, dia pasti nggak akan sadar. Tapi ini salah. Aku tahu ini salah. Aku bukan orang seperti itu. Aku bukan pencuri. Halah, pasti maksudnya bukan nggak cocok, tapi nggak cukup kan kayak tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini pasti menunya goreng lagi ya. Aku nggak akan membiarkan mereka merendahkan aku lagi. Aku akan diam aja. Kalau dunia ini nggak memberi aku kesempatan, maka aku akan mengambilnya sendiri. Maafkan aku ya Allah. Tapi aku selokal ini. Aku harus punya ayam. Malam itu juga Bu Siti dengan terpaksa langsung beraksi mencuri ayam milik Bu Yuni. Aku harus cepat, tidak boleh ada yang tahu. Cuma satu ekor, Bu ini nggak akan sadar. Baiklah, sekarang atau tidak sama sekali. Dengan sangat hati-hati berjalan ke arah kandang ayam Bu Yuni. Mana yang paling mudah diambil? Itu dia. Dia, jangan berisik. Dengan cepat ia memasukkan ayam tersebut ke dalam karung dan menutupnya rapat-rapat. Ia berlari meninggalkan halaman rumahnya Bu Yuni. Aku berhasil. Maafkan aku, tapi ini harus aku lakukan. Setelah dia mendapatkan ayam tersebut, dia langsung mengolahnya menjadi opor ayam. Akhirnya, aku bisa juga membuat opor ayam untuk lebaran. Lihat ini, betapa cantiknya warna kuahnya. Kental, kekuningan, buah santannya begitu harum. Aku tak percaya ini benar-benar masakan sendiri. Ya Allah, ini enaknya sekali. Ini lebih enak dari yang pernah aku bayangkan. Bumbunya meresap sempurna, dagingnya aku berhasil. Besok-besok mereka akan tahu kalau aku juga bisa menyajikan makanan yang layak. Tidak ada lagi tatapan kasihan, tidak ada lagi ejekan. Bu Siti menarik napas dalam, membayangkan esok hari. Dalam kepalanya, ia bisa mendengar suara-suara tamu yang memuji masakannya. Wah, Bu Siti, ini opornya enak banget. Saya nggak menyangka. Astaga, Bu Siti, ternyata kau bisa masak seenak ini. Kok bisa sih? Besok akan jadi hari yang berbeda. Aku akhirnya bisa berdiri sejajar dengan mereka.
Pagi hari lebaran, keluarga dan beberapa tetangga datang ke rumah Bu Siti untuk bersilaturahim. Ia dengan bangga menyajikan opor ayam buatannya, berharap semua orang memuji masakannya itu. Wah, Bu Siti, tahun ini ada opor ayam juga, gak mie goreng lagi. Wah, luar biasa. Dari mana tuh dapat ayamnya, Bu? Biasanya kan cuman makan seadanya. Ya, namanya juga usaha, Bu Yuni. Tahun ini aku ingin menyajikan yang terbaik buat tamu-tamuku. Baunya enak sekali ya Bu. Benar-benar menggoda, boleh dicoba kan? Tentu, silakan dicicipi. Aku masak dengan sepenuh hati. Tamu-tamu mulai mengambil piring dan mencicipi opor ayam buatan Ibu Siti. Astaga, ini enak banget Bu Siti. Kok bisa sih masak opor selezat ini? Kuahnya kental, ayamnya empuk. Beneran kamu yang masak, Bu Siti? Ya tentu aja, apa aku kelihatan seperti orang yang gak bisa masak, Bu Yuni? Ini opor terenak yang pernah saya makan tahun ini. Bumbunya rempahnya pas, nggak terlalu asin, nggak terlalu manis. Luar biasa Bu Siti. Ibu Siti merasa puas dan mulai ikut makan dengan lahap, menikmati ayam hasil curiannya tersebut. Masya Allah, Bu Siti, ini opornya benar-benar enak. Aku nggak nyangka kamu bisa masak seenak ini. Bener banget Bu, rasa kuahnya gurih, bumbunya meresap sempurna ke dalam daging. Wah, ini sih setara masakan restoran. Iya juga sih. Aku kira bakalan biasa aja, tapi ternyata enak banget. Alhamdulillah kalau kalian suka. Aku nggak berusaha banget buat masak yang terbaik tahun ini. Tapi jujur, Bu Siti, ayamnya empuk banget. Rasanya beda dari ayam pasar biasa. Kamu beli di mana? Yang penting enak kan? Gak usah terlalu dipikirin belian di mana. Bu Siti mengambil potongan ayam dengan tangan, kemudian menggigit dengan sangat lahap. Sambil makan, ia sesekali menatap orang-orang dengan sangat angkuh, merasa telah berhasil membuktikan bahwa ia juga bisa menyajikan makanan mewah saat lebaran. Aku berhasil, akhirnya aku bisa menikmati lebaran ini tanpa rasa malu. Lihatlah mereka, semuanya diam, sibuk menikmati masakanku. Tidak ada yang mengejek, tidak ada yang tertawa di belakangku. Hari ini, aku setara dengan mereka. Tidak, bahkan lebih baik dari mereka. Ibu Yuni sampai nambah ayam 2 kali, Bu Yuni. Lihat aja. Dia diam, tidak banyak bicara. Pasti dia kaget. Tidak menyangka kalau aku bisa menyajikan makanan yang lebih enak dari punyanya. Kau pikir aku akan terus-terus menjadi orang yang direndahkan, Bu Yuni? Kau pikir aku tidak bisa menunjukkan kalau aku juga mampu? Lihat sekarang. Kau makan masakanku. Kau menikmati hasil tanganku. Aku menang. Akhirnya aku menang. Tidak ada lagi ejekan. Aku telah membuktikan bahwa aku juga bisa. Tahun ini aku yang menang dan mereka harus mengaku. Namun, saat menggigit daging ayam, Ibu Siti tidak sadar ada tulang besar yang masih menempel. Tiba-tiba ia kemudian tersedak. Dia potongan terbaik. Lihatlah, daging-dagingnya begitu empuk dan kuahnya meresap sempurna. Nikmatnya kemenangan. Astagfirullah, Bu Siti. Kenapa? Bu Siti, kamu kenapa? Kok mukanya merah begitu? Bu Siti, Bu, Ibu keselak. Pak bau tanah. Tahu keselak pakai ditanya. Keselak apa enggak? Keluarga dan tamu panik mencoba menolongnya dengan menepuk punggung Bu Siti, tetapi tulangnya tetap tersangkut. Astagfirullah, cepat tolong Bu Siti. Dia nggak bisa bernapas. Bu Siti, tarik nafas. Coba batuk lagi kuas. Jangan diem aja. Bu Siti tenang, saya bantu ya. Ayo coba lagi Bu, ayo Bu. Mat, bantu angkat Bu Siti ke motor, kita ke rumah sakit sekarang. Para tamu pun membawa Bu Siti ke rumah sakit. Setelah beberapa saat, tulang ayam akhirnya berhasil dikeluarkan. Tetapi dokter mengatakan bahwa tenggorokannya mengalami luka yang sangat serius dan sekarang sudah tidak bisa mengeluarkan suara karena pita suaranya robek karena tulang ayam yang tersangkut. Ibu Siti, kami sudah berhasil mengeluarkan tulang ayamnya, tapi ada beberapa yang kurang baik. Pita suara Anda yang mengalami robek cukup parah. Untuk sementara Anda tidak bisa berbicara. Ya Tuhan, dok,
Tapi ini bisa sembuh kan? Maksud saya ini nggak permanen kan? Kami belum bisa memastikan, Bu. Butuh waktu untuk melihat bagaimana tubuh Bu Siti merespon pengobatan dan tetapi nanti yang jelas sekarang dia harus benar-benar mengistirahatkan suaranya. Apa ini adalah azab dari mencuri ayam tetangga ya? Aku sangat menyesal. Ampuni aku ya Allah. Keserakahan dan rasa iri seringkali membawa seorang pada jalan yang salah. Ibu Siti yang ingin membalas hinaan justru terjebak dengan sangat dalam akibat dari perbuatannya sendiri. Sebuah kebanggaan yang dibangun di atas kesalahan tidak akan bertahan sangat lama. Dan terkadang balasan dari perbuatan buruk datang lebih cepat dari yang kita sangka.